kemungkinan besar, saya tidak menuduh, kemungkinan besar inilah berkolaborasi Pak. Ini langgar sedikit-sedikit apalah. Yang penting kita, soalnya kita mau bertempur lagi loh pemilu yang akan datang, di mana cari tanah kalau ngendalin gaji aja kan gitu misalnya. Makanya yang katakan tadi undang-undang dulu kan gitu, yang mengatur semua berjalannya pemerintahan di Indonesia ini kan undang-undang. Memang kemarin yang membuat tsunami pelanggaran itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Omnibus Law ya. Sehingga semua keputusan fakta di lapangan sering bahwa lebih mementingkan kelompok, lebih mementingkan keluarga. Nah ini sehingga kepentingan untuk yang lebih luas seperti rakyat banyak, masyarakat terabaikan. Akal sehat dimulai. Bicara cerdas itu akal sehat. Bicara, berdiskusi, bertemu, bersilaturahmi. Yang paling pasti ada bermanfaat. Bersama I Gusti Ngurah Anom Adiputra MM. Swastiastu Pak Anom. Swastiastu Pak Arto. Pak Anom, terima kasih banyak. Kita ngobrol santai pada hari ini. Pak Anom ini luar biasa. Kita belum kenal, tiang chat, diajak ngobrol langsung, yuk saya ada waktu. Siap. Artinya tiang selalu membuka diri untuk memperluas persahabatan lah. Apalagi yang mengundang orang spesial ya kan, untuk apa ditolak kan, itu namanya berkah dari Tuhan, diberikan teman yang positif dan hebat gitu. Jadi tiang prioritas kan untuk hadir. Astengkara. Kalau bagi Pak Anom sendiri, pertemanan, persahabatan, bersosialisasi ini seberapa pentingnya? Justru bagi tiang dari zaman ke zaman, apalagi era sekarang, justru itu yang menjadi prioritas buat tiang. Tapi tentunya kita sebagai manusia yang positif ya, meskipun memilih juga dalam tanda kutip, apakah itu kira-kira memberikan dampak positif buat kita atau bagaimana kan begitu. Apalagi di era globalisasi dan era persaingan yang begitu ketat, tentu networking atau jaringan itu yang akan punya peran juga untuk partnership kita dalam menghadapi tantangan zaman gitu. Pertemanan, link itu penting. Akan tetapi harus pilih-pilih juga. Pilih. Jangan sembarangan. Karena banyaknya sekarang anak-anak muda kita di Bali khususnya Pak Anom, dengan berteman dan salah pergaulan akan menjadikan masa depan yang tidak baik. Betul. Betul ya? Kalau Pak Anom sendiri background apa Pak Anom? Saat ini kesibukannya apa? Kalau tiang memang mengawal, sebab tiang S1-nya kan teknik. Teknik sipil, jadi tiang mengawali tadinya adalah bergerak di bidang konstruksi. Kebetulan begitu tiang tamat, tiang diajak bergabung oleh Japan International Cooperation Agency, JK di mana itu adalah istilahnya agen pemerintahan Jepang yang bekerja sama dengan Indonesia dalam rangka merealisasi bantuan kerjasamanya. Saat itu tiang ikut mendesain waterways Waktu itu justru sudah disoroti oleh Jepang bahwa pada tahun tertentu, titik tertentu, bahwa
dimanapun daerah itu termasuk di Bali juga khususnya dengan bahwa air limbah itu akan menjadi persoalan. Tentu sehingga pada saat itu pemerintah Jepang memberi bantuan berupa mendesain saluran pembuangan limbah itu saat itu adalah untuk Denpasar dan Kuta. Di mana perencanaan saat itu bahwa limbah-limbah rumah tangga, limbah-limbah restoran, hotel, semuanya masuk ke saluran itu. Gitu. Jadi akan diukur di sana berapa kapasitasnya, berapa tingkat pencemarannya. Dari sanalah dicas. Oh sekian. Kemudian saat itu desainnya disalurkan ke Suwung, Pak. Di Suwung. Di sana ada sistem pengolahan limbah. Nah, pengolahan limbah itu di sana mesin yang canggih bisa membuat air kembali menjadi air air bisa untuk air pam juga, air minum. Ya, tentunya melalui berbagai proses. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun tiang lupa tahunnya. Kurang lebih 90 berapa? Mungkin tiang lihat ya, bisa. Boleh, Ada sebentar yang ini izin tiang baca sedikit. Di mana waktu itu dari tahun 90 sampai 1990 sampai 1992. Ya. Sebelumnya Tiang juga sempat waktu kerja praktek, artinya sejenis magang lah sama Australian Mountain Consultant Internasional, yaitu waktu itu mendesain bendungan di Jawa Tengah, sebab daerah Jawa Tengah, Purwodadi, itu Kudus itu daerah banjir dulunya. Di sana kemudian kita desain, kemudian dikerjakan akhirnya dengan PT Wijaya Karya, bendungan namanya Kelambu Barrage Project namanya. Di sanalah saya menyusun skripsi. Begitu balik ke Bali, baru Tiang diajak gabung ke Japan International Cooperation Agency. Jadi kenapa kok saya diajak gabung dengan artinya ini kembali ke pergaulan tadi, bahwa kita memang harus menyiapkan potensi diri. Kebetulan saat itu Tiang mampulah berkomunikasi bahasa Inggris gitu. Dengan begitu tentunya dalam bekerja, berkomunikasi diperlukan bahasa Inggris. Jadi Tiang diajak gabung, kita pun bukan sekedar kerja sebenarnya, Pak. Artinya kerja sambil belajar. Kebetulan waktu itu kan Jepang. Ini yang menjadikan Tiang catatan gitu, bahwa di ruang kerja, Pak, makin tinggi levelnya di belakang dia duduk. Tempat duduknya di belakang. Mengawasi dia orang kan dari belakang dia. Kita kerjakan begini. Ya, artinya kerjanya begini gitu. Yang manajer kita di belakang dia duduk. Jadinya kita diawasi dari belakang, atau kadang-kadang dia jalan dilihat apa kerja kita, dikasih tugas misalnya untuk menghitung atau apa gitu, di belakang dia duduk, bukan di muka. Nah itu Tiang agak ini juga termasuk juga disiplin ya, kita diajarkan bagaimana juga dia sangat detail dan lain sebagainya gitu, Pak. Ya. Kalau perusahaan Jepang itu dia profit oriented apa memang support membantu? Niki Tiang kira ini perusahaan Jepang itu adalah konsultan yang memang ditugaskan, kayaknya itu sejenis BUMN ya, Pak. Konsultan yang membantu pemerintah Jepang dalam rangka merealisasikan bantuan Jepang G2G-nya itu
bekerja sama dengan Indonesia gitu. Ya. Sekarang proyek tersebut masih jalan, Pak. Artinya pembuangan limbah itu. Tiang kira kan ada DSDP itu saluran dulu dibuat di jalan-jalan itu ternyata nggak dipakai, Pak. Tidak dipakai. Ya, tidak dipakai, kebuang begitu saja. Nah ini kita sayangkan, apakah mungkin artinya memang proyek itu tidak tuntas sepenuhnya, sehingga mungkin apakah karena berganti rezim, nah ini yang tidak tahu, sehingga terbengkalai. Sudah ada saluran-saluran itu. Saluran utamanya udah ada di jalan-jalan Denpasar yang perhatikan. Sebenarnya tinggal mengkonekkan ke rumah-rumah tangga, restoran, hotel atau apa, dan termasuk kemungkinan juga mesinnya ini yang belum siap. Gitu. Jadi boleh dibilang akhirnya proyek itu tidak dimanfaatkan. Padahal Sayang sekali ya. sayang sekali. Nah inilah pelajaran, berganti rezim, berganti kebijakan, berganti pemanfaatan. Pak Anom juga sering politik saat ini ya? Tiang, betul. Memang juga pada kebetulan, artinya Tiang kan kawin dulu. Setelah kawin, akhirnya memang Tiang ada kendala sedikit untuk anak itu Terlambat. Ya, istri sebenarnya juga tadinya kerja di hotel. Tiang sibuk, ada kendala terlambat anak, akhirnya kami berhenti semuanya. Fokus gitulah bilang. Pada saat itulah kami kenal dengan orang Jepang tadinya, Pak. Orang Jepang, ternyata dia seorang desainer. Orang Jepang bernama Sanai Kurihara, sama Kumiko Fukushima gitu. Kenal, kemudian dia membawakan buyer broker lah gitu dari Inggris, namanya Mark Alec Bloom. Di sanalah kebetulan juga Tiang tidak tahu itu kok kebetulan di depan kami seberang itu ada, tadinya dia handmade, buat sepatu juga, handmade sepatu, bangkrut dia gitu. Bangkrut ya, mungkin masalah apa, akhirnya kami beri alatnya yang seadanya. Kemudian kami dipertemukan dengan Mark Alec Bloom, perusahaannya namanya Komodo, Pak. Akhirnya kami, dan misi perusahaan itu bagus, Pak. Bagusnya apa? Di mana dia melihat bahwa di Bali banyak sepeda motor, Pak. Sehingga limbah ban bekas itu banyak. Nah itulah yang kami recycle, dipakai alas di bawahnya. Untuk Sandal, sepatu. ya, untuk sepatu sandal itu. Kombinasikan dengan batik, ada batiknya. Batik, dah itu termasuk waktu itu bahkan ada dari kulit kayu gitu, Pak. Sesuai mungkin dengan namanya komodo. Komodo itu kan imajinasi kita zaman masa lampau lah. Tapi di sana ada misi recycle dan lain sebagainya. Ternyata memang sempat ngebum itu, Pak. Artinya karena dia ada istilahnya campaign lingkungan lah. Jepang sama Eropa yang banyak. Ngebum sampai waktu itu kebetulan juga kami sempat diberi harga dolar. Kan dolarnya sempat ini juga, Pak. Naik. Di sana saat itu lumayan lah kita bisa mengembangkan dan lain sebagainya. Di bisnis sepatu. Bisnis sepatu sama ada garmennya juga. Produksinya di mana, Pak Bang? Di Kerobokan, Pak. Di Kerobokan. Di Kerobokan, tapi setelah globalisasi, kemudian era globalisasi, akhirnya kita bersaing dengan produk Cina. Produk Cina, India. Nah ini sebenarnya pelajaran buat kita, bahwa kalau Cina itu kan dari hulu ke hilir ya buat, Pak. Jarum,
kain, lem, mesin semua dari hulu ke hilir. Sedangkan kita kan beli dari mereka. Nah, ini yang menyebabkan kita inefisiensi. Sehingga kita kalah berkompetisi. Nah, jadi di sanalah kita kalah. Kita bisa misalnya harga $10 gitu umpama. Dia bisa $5, Pak. Nah, dan itu satu. Kedua, yang menjadikan perlu pelajaran buat kita untuk Bali khususnya, pengusaha Bali. Kita dulu kalau mencari kontainer harus Surabaya pesan, Pak. Tanjung Perak. Tentu ada biayanya nih, Pak. Ya. Biaya trekking kontainer ke Bali, dari ke Bali ke sana kan udah kos itu, Pak. Betul. Nah, itu artinya itulah inefisiensi itu yang menyebabkan akhirnya kita gulung tikar gitu. Karena partner kita juga tidak ada order ya, karena harganya udah nggak ini gitu. Itu yang menjadi soal. Kemudian baru akhirnya saya terjun ke politik gitulah. Awalnya memang pada saat itu pas kebetulan mulainya namanya SBY naik. Nah, kemudian saya diminta oleh waktu itu Pak Tangkit Suarsano, almarhum Pak Jero Karang kan, beliau dipercaya di Bali sebagai tim SBY JK waktu itu. Tiang dipercaya di Badung kan. Di Badung akhirnya Demokrat naik gitu. Ya lumayan lah kita gotong royong karena Tiang diberi ketua, tentu kita harus lebih berani action termasuk action dana lah kan. Betul. Gitu. Nah, apalagi saat itu masih nomor urut gitulah bilang Pak. Dan memang jargon politiknya Partai Demokrat bersih, cerdas, santun. Nah, jadi memang saat itu Tiang satu, karena sudah banyak keluar pas pemilu, tahu-tahu berubah ke tarung bebas, Pak. Jadinya amunisi lumayan lah sudah keluar, tahu-tahu ini amunisi kita sudah pikiran kita, toh saya dapat nomor 1 pasti jadi. Nah, di samping juga Tiang terlalu ini Pak, bersih, cerdas, santun. Bersihnya ini namanya politik, artinya dalam tanda kutip perlu strategi. Betul. Nah, kadang-kadang strateginya itu bersihnya pun tanda kutip. Bersihnya pun tanda kutip. Nah, itulah artinya akhirnya kita tidak lolos, padahal kita sudah banyak bisa teman-teman bisa kita di Badung itu waktu itu terbesar termasuk Pak, bisa 9 orang naik itu Badung sama Denpasar yang Ngenten. Nah, maka dari itu dari sana Tiang juga dapat berbagai pelajaran. Artinya memang kadang-kadang dalam bisnis ada persaingan, apalagi kalau kita dihadapkan dengan persaingan global. Nah, di sanalah kita menyerah. Memang perlu keunikan dengan. Tapi fakta yang ada sekarang bahwa Cina itu memang dia bisa murah, bisa quality juga lumayan, unik juga gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan kita, termasuk juga kemungkinan masih industri-industri garment, sepatu di Bali mungkin ada, tapi kayaknya tidak besar, masih kecil-kecil. Maksudnya ordernya tidak seperti dulu. Nah, ini perlu juga pemerintah daerah, apakah diperlukan misalnya di mana untuk pelabuhan skala yang lebih besar khusus untuk mengangkut kontainer gitu misalnya, sehingga seperti itu yang sampaikan tadi bahwa inefisiensi itu Pak. Nah, jadi kita kalau dalam jumlah banyak harus cari kontainer, harus pesan di Tanjung Perak. Nah, ini kan biaya dah. Biaya lagi. Biaya. Karena kalau kita lihat
kenyataannya bahkan teman-teman saya pun juga banyak yang sudah menjadi pengusaha, terjun ke politik, beberapa teman menjadi berantakan ya. Ya, betul. Apa betul. penyebabnya kira-kira Pak ya? Nah begini, Tiang memikirkan Pak, bahwa pikiran saya ini, apakah itu ada mungkin benarnya juga, bahwa demokrasi ini kan mahal biayanya Pak, high cost gitu, adalah produk kapitalisme. Artinya yang mendengungkan demokrasi pertama itu kan Amerika. Amerika kan negara kapital. Nah, artinya ketika biaya politik itu tinggi, tentu dia bisa masuk sebagai sponsor. Nah, misalnya faktanya seperti Pilpres, Pilkada, termasuk pileg gitu. Betul. Nah, jadi karena persaingan demikian ketat, otomatis dia bisa akhirnya masuk digandeng dia. Oh gimana Pak, perlu dana. Yang penting kalau menang beri kami kesempatan. Nah ini boleh bilang Tiang yakin itu persoalan-persoalan yang ada sekarang di Indonesia khususnya, itu Tiang tidak terlepas dari demokrasi itu sendiri, demokrasi kebablasan itu. Misal umpama resim sekarang itu misalnya atau musim yang lalu, tentu manusiawi dia ingin, mungkin karena berkuasa itu enak, gitulah bilang enak dalam tanda kutip, dia ingin juga anaknya berkuasa sehingga dia aman dan lain sebagainya. Nah ini kalau ingin berkuasa perlu kos tinggi kan gitu. Betul. Saya harus persiapkan ke depan bagaimana. Nah inilah diberikan kebebasan Hierarki. ya, diberikan oligarki masuk sharing dalam tanda kutip, ada permainan lah kan gitu. Nah itu Tiang kira, makanya Tiang menyimpulkan bahwa untuk Tiang pribadi dulu, bahwa demokrasi itu adalah produk kapitalis. Bagaimana kapital itu biar bisa masuk, kaum kapitalis bisa masuk dan bisa mengatur. Akhirnya kan dia mengatur Pak. Terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, memang ada benarnya juga. Ada benarnya bahwa memang pengusaha, ada sebagian pengusaha, begitu dia terjun ke politik akhirnya kacau. Ya memang karena konsentrasinya beda mungkin Pak. Iya di situ. Tapi ada yang menarik yang saya dengar, bahwa demokrasi itu lahir dari kapitalis. Ya. Dan karena lahir dari idenya maka negara-negara kapitalis. Ya. Konsep demokrasi itu tentunya bisa diatur oleh oligarki, karena lahirnya di situ. Iya, lahirnya di situ ya. Tapi kalau umpamanya saya tanya sekarang, bahwa apakah politik itu berdasarkan atau tujuannya adalah untuk kepentingan golongan, atau apakah politik itu merupakan untuk alat membangun dan memajukan suatu daerah? Sebenarnya kalau dilihat daripada konsep politik itu dan artinya bagaimana kita merebut kekuasaan. Ketika setelah kita mendapat kekuasaan itu, di sana kesempatan kita dengan kekuasaan yang kita peroleh adalah untuk bisa mengatur secara maksimal, artinya kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Itu sempurnanya seperti itu. Tapi fakta di lapangan sering bahwa lebih mementingkan kelompok, lebih mementingkan keluarga. Nah ini sehingga kepentingan untuk yang lebih luas seperti rakyat banyak, masyarakat terabaikan gitu. Nah, itu Tiang kira adalah juga memang kita kan ada trias politika Pak. Artinya ada legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Nah inilah sebenarnya adalah penegakan hukum Pak. KKN ini juga controlling. Ya, kontrolnya ini Pak yang kurang kita. Apabila kontrolnya
benar, seperti Amerika, kontrolnya kan bagus dia. Benar-benar jadinya legislatif independen ya, eksekutif independen, yudikatif juga demikian. Tapi fakta di lapangan ini berkolaborasi, Pak. Ini Berkolaborasi untuk memenuhi kepentingan golongan. ya kelompoknya dia. Nah, itu faktanya. Bila tidak itu kita harus jujur. Bila tidak berkolaborasi untuk kepentingan kelompoknya, tentu persoalan akan sedikit, Pak. Tidak akan ada persoalan. Contoh fakta sekarang adanya banjir bandang di Sumatera yang menghancurkan masyarakat bawah, akhirnya jadi korban. Itu tiang yakin seyakin-yakinnya itu terjadinya suatu pelanggaran hukum, Pak. Kenapa adanya pelanggaran hukum? Nah, karena ini berkolusi, berkolaborasi, berkolusi. Jadi legislatif yang membuat undang-undang, undang-undangnya sudah jelas. Sedangkan eksekutif yang melaksanakan juga seharusnya sudah jelas. Yudikatif yang menegakkan hukum yang berlaku sudah jelas. Nah, ini kemungkinan besar. Nah, saya tidak menuduh. Kemungkinan besar inilah berkolaborasi, Pak. Nah, ini langgar sedikit-dikit, apalah ini. Yang penting kita, soalnya kita mau bertempur lagi loh pemilu yang akan datang, di mana cari dana kalau ngendalin gaji aja kan gitu misalnya. Makanya yang katakan tadi adalah produk daripada kapitalis. Nah itu, nah, akhirnya dengan image pertama kan begitu, bahwa pemilu ke depan saya juga ingin berkuasa masih tetap. Itu manusiawi itu. Semua gitu. Kalau kita tidak di sini ambil, gimana kita nyari uang? Biayanya tinggi. Nah, disinilah kesempatan kaum kapital masuk akhirnya, Pak. Kapital masuk, nah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, tiang nilai positif juga keputusan presiden yang tidak mau mengambil bantuan dari negara untuk bencana Sumatera adalah itu kepentingan kembali masuk, Pak. Kan ada dari Cina ada penawaran. Betul. Dari Amerika ada penawaran. Setelah dia masuk nanti di sanalah dia bermain. Nah, itu sebab bencana ini kan sudah nyata-nyata itu disebabkan oleh dengan masuknya oligarki. Kepentingan kapitalis itu. Nah, demikian, Pak. Nah, jadi Kalau umpamanya kita tanya untuk di Bali, Pak. Kenapa kan di Bali nih, Ki? Apakah DPR atau legislatif mampu melakukan kontrol kepada kepala daerahnya? Kalau sebenarnya begini, Pak, kembali ke tadi undang-undang dulu kan gitu, yang mengatur semua berjalannya pemerintahan di Indonesia ini kan undang-undang. Nah, memang kemarin yang membuat tsunami pelanggaran itu adalah undang-undang Cipta Kerja, Pak, Omnibus Law ya. Sehingga semua keputusan yang dianggap melanggar di daerah dari pusat datangnya, sehingga daerah tidak bisa melawan kan gitu. Oh, ini karena di undang-undang itu sudah tertera bahwa keputusan menentukan ini dari pusat, sehingga boleh dibilang hampir kepala daerah itu tidak bisa di contoh kasus Bandara Morowali sekarang. Itu sudah jelas-jelas kepala daerah sudah menyampaikan bahwa dia tidak boleh masuk ke sana cawe-cawe gitu istilahnya, karena sudah dilindungi dalam tanda kutip undang-undang Cipta Kerja. Ya, Cipta Kerja itu artinya pemerintah pusat sudah berani melakukan itu dengan tameng undang-undang ini. Sehingga apabila kepala daerah mau melawan bisa diancam pemerintah pusat kan gitu istilahnya. Memang yang menjadi persoalan kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, dan
apakah legislatif bisa mengontrol eksekutif, bupatinya, gubernurnya kan gitu. Betul. Nah, memang kayaknya sulit, Pak. Faktanya sulit. Kenapa sulit? Kan gitu. Otomatis yang bukannya yang bilang tidak, tapi sulit gitu. Nah, kenapa demikian? Karena umumnya yang menjadi bupati, yang menjadi gubernur adalah otomatis, nah kembali ke hasil demokrasi itu, adalah partai mayoritas. Nah, jadi orang-orangnya dia yang di mayoritas di legislatif, kan gitu. Itu satu. Kedua, umumnya yang ditarik oleh partai ke eksekutif adalah ketua partai. Nah, contohnya ya kebetulan ini kita di Bali kan gitu. Pak Koster ya ketua PDI dia di Bali. Di Badung juga kemarin Pak Giri ya ketua PDI di Badung. Nah, ketua pimpinan harus tunduk sama anak buah, harus tunduk sama pimpinan kan gitu. Nah artinya gitu. DPR yang berasal dari partai tersebut Mau tidak mau harus tunduk. Tidak boleh melawan kebijakan daripada pimpinan. Itu secara partai itu akhirnya diimplementasikan ke kelembagaan, ke legislatif. Nah kan gitu. Ini perintah, ini pimpinan fraksi ini harus ini diperjuangkan. Ini, nah itu, jadinya kembali ke jati diri masing-masing, hati nurani masing-masing akhirnya, Pak. Karena di situ ada konflik interest yang memang mereka tidak bisa sepenuhnya menjalankan fungsinya. Ya. Konflik interest tersebut. Berarti kalau umpamanya seperti ini kan yang salah apakah personalnya apa sistemnya? Boleh dibilang ininya, Pak, aturan mainnya, sistemnya, Pak. Sistemnya. Ya. Karena sistemnya memungkinkan mereka dan membolehkan melakukan hal tersebut. Bolehkan. Misalnya, meskipun dia satu partai itu misalnya, di mana ada undang-undang yang mengatur kekebalan dalam tanda kutip, mungkin dalam hal tertentu daripada anggota legislatif kan gitu, meskipun dia bertentangan itu tidak menjadi soal kan gitu, entah artinya harus membedakan saat dia posisi di organisasi. Setelah dia posisi di menduduki jabatan. Nah, jadi sistemnya atau aturannya atau undang-undangnya perlu disempurnakan lagi. Sehingga ini harus menjadi catatan bahwa fungsi legislatif yang seharusnya mengawasi eksekutif tersebut ya tidak berjalan, Pak. ya tidak Siapa yang mengawasi eksekutif? legislatif Ya, wakil rakyat ya. yang memang DPR itu tersebut. Tetapi kalau memang itu merupakan lebih jauh pentingnya sebuah kepentingan golongan, ya risikonya rakyat ini menjadi korban politik mereka. Ya fakta prakteknya seperti itu, Seperti Pak. itu. Anggaplah sekarang ring Bali, Pak Anom. Ya. Bali ini yang kan mendengar desas-desus itu ya, bahwa segala bentuk dari pembangunan atas budget dan lain sebagainya, karena rejimnya beda, karena warnanya tidak sama, sehingga segala bentuk pembangunan dan aktivitas di Bali terhambat. Itu bagaimana tuh Pak Anom? Ya kembali ke tadi bahwa yang disebut demokrasi itu bagus gitu. Justru disinilah demokrasi itu warna lemahnya, artinya titik lemahnya. Demokrasi akhirnya menjadi kompetisi, Pak. Kompetisi. Di sini kompetisi inilah yang tidak
diterjemahkan dengan baik. Sehingga seperti Bapak sampaikan tadi, bila warnanya beda, kalau itu diberi angin dia kuat, nanti dia besar, kita mengecil. Nah, artinya begitu. Sehingga lebih bagus kita sedang berkuasa, kitalah yang kita harus besarkan, kan gitu. Nah ini saya kira itu adalah muara daripada demokrasi. Salah satu muara demokrasi itu kompetisi yang tidak sehat. Nah ini muaranya Pak, sehingga itu akhirnya terbawa ke kebijakan pemerintah. Nah, itu Pusat dengan daerah. Otomatis itu Pak. Kami pun, kami tidak mengatakan bahwa warna ini jelek, warna B jelek. Ya, kembali ke Bapak sampaikan, sistemnya yang memang memberikan akhirnya situasi menjadi begitu. Contoh, ketika saya kebetulan di biru kan gitu, di biru pun sebenarnya di biru pun seperti itu Pak. Artinya bagaimana partai kita harus besar. Nah itu dulu. Sehingga nanti ketika kita memberi bantuan ke sini, harus media harus sorot, harusnya. Artinya ada strategi-strategi yang digunakan untuk bagaimana memberikan elektabilitasnya itu bisa naik gitu Pak. Nah, yang kira yang mana pun tuh Pak, warna apapun, kita kebetulan di Bali kan merah, bukan berarti kita mendiskreditkan merah gitu. Warna apapun, kami juga biru kemarin ya begitu. Melakukan hal yang sama karena sistem yang memang mengizinkan hal tersebut. Iya. Untuk apa? Untuk periode kedua. Ya. Atau periode selanjutnya. Seperti contohnya sebelum waktu Orde Baru kan kuning juga seperti itu. Nah, kuning ya sepak terjangnya seperti itu. Semuanya harus kuning. Bahkan kebetulan sedikit karena menyinggung itu, Tiang punya ibu kandung dulu adalah anggota dewan di Golkar. Nah, tapi karena kami kan anak muda waktu itu Pak, SMA. Nah, SMA kami juga punya akhirnya jiwa muda. Tidak senang juga melihat waktu itu kuning dengan segala sepak terjangnya agar mempertahankan kekuasaan. Ibu Tiang kan anggota dewan Golkar dulu ya. Tiang ikut kampanye PDI Pak. Ketika ikut punya PDI, ibu saya dipanggil oleh Bupati. Pak Bupati, tolong putra ibu itu dipanggil. Diberilah kita juga artinya diberi pemahaman. Adik, ibunya adik kan anggota kuning. Adik dikasih tadi sekolah, dari mana dapat uang? Tiap bulan bayar SPP dari mana? Itu beli motor dari mana? Itu artinya Tiang kira sistem ini. Sistem. Mau tidak mau orang itu akhirnya berbuat itu gitu. Bukan berarti mereka salah, sistem yang membuat mereka berbuat itu. Gitu. Inilah bentuk korban politik lagi. Yang udah lihat korban politik pertama, korban politik kedua. Yang kedua itu adalah bedanya warna daerah dengan pusat. Ya demokrasi tidak berjalan ibu kuning, anak merah untuk kampanye, ya diberi warning karena sistemnya memang hal-hal tersebut Pak. Kalau kita melihat Bali Pak, Bali ini kan saat ini kalau saya sendiri sangat khawatir sekali ya Pak. Hujan sedikit, banjir. Hujan sedikit lagi, banjir lagi Pak Bagus. Ya betul. Di sini apa yang salah ya? Karena Pak Bagus kan seorang insinyur juga pasti bisa menilai dan melihat nih Ki. Orang politik juga. Karena kekhawatiran kita nanti ke depannya, kemarin hujan 2 jam aja di Sakah banjirnya kayak gitu Pak Bagus.
Apa yang salah nih di Bali, Pak Bagus? Kembali ke tadi, Pak, dengan kepentingan akhirnya, Pak, kepentingan. Kembali ke demokrasi tadi, legislatif, eksekutif, termasuk yudikatif juga. Kepentingan, Pak. Kepentingan ke depan ini, di sanalah akhirnya oligarki atau kapital bisa masuk. Kalau dia masuk, tentunya dia artinya dia diharapkan nanti bisa membantu secara finansial. Nah, di sanalah akhirnya terjadi pelanggaran, Pak. Yang tadinya daerah aliran sungai, ini sungainya sebenarnya sekian meter dari pinggir sungai itu adalah masuk daerah aliran sungai. Itu kalau tidak salah atau yang ingat bahwa ada namanya banjir tahunan, banjir 5 tahunan, banjir 10 tahunan. Artinya tergantung cuaca global yang lebih luas, Pak. Sebenarnya daerah alir sungai yang ada itu kan sudah untuk banjir 10 tahunan misalnya, sehingga sekian meter dari bibir sungai tidak bisa dibangun itu. Faktanya ada pengembang bahkan sampai mepet ke sungai. Nah itu, Pak. Tentunya kita tidak menuduh kenapa kok dia diizinkan begitu, sedangkan aturan sebenarnya aturan lingkungan Tidak membolehkan. Ya, tidak membolehkan. Nah, tentunya tanda kutip kembali kepentingan di sana bermain, Pak. Kembali kepada sistem. Kembali kepada sistem, Pak. Win-win solution. Win-win solution, ya. Tidak berdasarkan pada perlindungan terhadap alam. Ya, perlindungan terhadap alam. Kembali ke oligarki ya. Oligarki. Sekarang kalau ditanya sampah, Pak. Sebentar lagi Sung katanya mau ditutup. Ini kan persoalan dari tahun ke tahun yang muncul dan tidak kelar-kelar. Apakah ini juga kesalahan sistem politik kita atau karena ini nampak jelas ini Pak Anom. Ya. Nah Pak Anom gimana melihatnya nih? Memang artinya akhirnya muaranya ke kesalahan sistem, Pak. Kenapa demikian? Kembali ke pembangunan tadi, kan demikian, Pak, ya. Bahwa sekarang kan faktanya bahwa di daerah tertentu sangat padat, kan gitu. Sedangkan di daerah-daerah lain kan masih ada luang-luang. Betul. Bila Tiang yakin bila kita konsisten dari awal menegakkan aturan, justru akan bisa merata, Pak. Misalnya sekarang kan ditumplain di sini sehingga Kepadatan. ruang-ruang yang harusnya tidak bisa dipakai. Nah itu yang terjadi. Kan sudah digaung-gaungkan tentang moratorium. Itu Tiang kira terlambat itu, Pak. Setelah terjadinya Bencana. bencana dan pemukiman yang memang padat di tempat-tempat tertentu. Ya bisa saja begitu, tapi Tiang kira meskipun moratorium tidak akan bisa maksimal, Pak. Yang maaf niki Tiang perhatikan juga anggaplah di negara lain kan gitu. Artinya kan begini, ada kemungkinan juga memang awalnya kembali ke kaum kapital, pemodal. Dia mau invest agar cepat investnya kembali dan untungnya banyak. Nah itu mental pebisnis nih. mental pebisnis memang begitu. Nah, otomatis misalnya dia digeser ke radius pusat pariwisata lagi sekian, di sini mungkin kita invest sekian, mungkin kembalinya lambat. Nah, sehingga semua merapat ke sini, Pak. Nah, ini sebenarnya kan
yang punya kekuatan kan eksekutif, Pak. Eksekutif dalam rangka menegakkan aturan kembali harusnya tiga ini berkolaborasi, Pak. Eksekutif, tidak boleh. Legislatif pun begitu. Kalau ada melanggar, yudikatif yang bermain, menegakkan hukum kan gitu. Nah ini justru artinya fakta karena adanya kesemrawutan ini, itu sudah pasti karena adanya pelanggaran tadi, Pak. Nah, jadi kita tidak boleh menutup mata lah. Nah, entah bagaimana pelanggaran diketahui atau tidak. Memang kita sering terlambat yang lihat, Pak. Sering terlambat. Sering terlambat. Contoh yang tiang lihat, karena tiang di bawah di masyarakat, kita sering melihat memang bukan hanya investor atau pemodal, kadang-kadang masyarakat juga, Pak. Masyarakat sendiri, dia punya lahan di pinggir kali, membangun dia di sana, dilewatin gitu. Setelah dia sudah kadung membangun, baru datang petugas. Mungkin kalau tidak ada melaporkan lanjut. Ini terjadi penyempitan ruang sungai. Ya itu. Kalau ada laporan baru bergerak. Nah ini sudah, yang kira sudah Kesadaran memang kesadaran dan kekeliruan juga dalam manajemen pemerintah, Pak. Contoh umpama juga yang lagi viral sekarang, lip kaca itu, Pak. Sebenarnya kan dari awal, Kelingking Beach dari awal itu sebenarnya, Pak. Artinya kan kasihan juga investor setelah dia sudah invest sekian, bongkar lah gitu. Kan tutup itu sementara, Pak. Buka lagi sementara. nanti. Nah, itulah. Kan bahasa tutup kan boleh dibuka, Pak. Artinya kan, ini ada permisif akhirnya, Pak. Pemerintah dalam sebenarnya ingin menegakkan. Di sisi lain juga kemanusiaan, boleh dibilang, anggaplah begitu, dia sudah kadung invest, kasihan juga nanti gini. Gitu. Nah ini kalau sudah dari awal, yang kira tidak akan terjadi itu. Misalnya entah itu lingkungan setempat atau pemerintah setempat, bupati gitu misalnya. Udah dari awal, ini tidak boleh. Kalau misal dari awal sudah dinyatakan boleh, ya harus biarkan sebenarnya. Ketika sudah sampai dibangun segitu kan. Nah itu artinya kembali ke sistem juga, tidak terlepas juga SDM, Pak. SDM. Ya, SDM kita yang duduk di posisi-posisi penting memang harus punya komitmen juga, Pak. Komitmen ya. Tapi artinya begini, bila semuanya konsisten dengan komitmennya, dengan aturan yang ada, artinya pada pemilu mendatang kan, dalam tanda kutip semuanya mungkin tidak punya uang banyak, pas-pasan ya akan berjalan juga secara normal pemilu itu. Tapi sekarang kan pemikirannya siapa punya uang banyak, dia yang punya peluang menang banyak. Nah itu kan gitu. Akhirnya bagaimana cara mencari uang sebanyak-banyaknya. Nah ini yang untuk periode selanjutnya. Ya bertarung sebenarnya. Nah itu. Nah ini kalau tiang sendiri sangat prihatin niki Pak Anom, yang sering keluar daerah, melihat Bali dari luar, dan begitu cintanya saya sama Bali, Pak Anom. Ada satu hal lagi yang membuat yang menjadi problem seluruh masyarakat Bali atas kemacetan ini. Di sini kan sudah dari tahun ke tahun problem ini, dibicarakan terus, didiskusikan terus. Pak Anom duduk di berkecimpung di politik juga di situ. Hanya wacana, tetapi memang masih tambah macet lagi, Pak Anom. Apakah ini juga kesalahan sistem? Apa SDM? Apa modal ya? Begini Pak, artinya memang
sistem yang formal, sistem formal itu kan ada, kembali ke tadi, legislatif, eksekutif, yudikatif. Tapi kan ada sistem yang kita punya di Bali, sistem adat. Adat. Nah ini yang perlu sebenarnya diberi kekuatan juga. Adat ini perlu diberi kekuatan sehingga seolah-olah kan adat itu sekarang di dalam tanda kutip dimatikan gitulah. Kalau adat ini diberikan juga ruang untuk bersuara atau kekuatan, yang kira apabila 3 legislatif, yudikatif, eksekutif ini berkolaborasi untuk melakukan, ada yang lembaga kontrol berikutnya itu adat. Di samping juga adat kita sebenarnya sudah punya pakem, Pak. Puro radu sekian, tidak boleh, kan gitu. Sungai orang ada. Kembali ke sistem, Pak. Hukum adat tunduk kepada hukum nasional. Betul, Pak. Kembali kepada sistem itu. Betul. Nggak akan mampu adat melakukan kontrol itu. Ya. Kalau saya lawyernya oligarki itu loh. Iya, betul. Ya. Itu dah artinya maksudnya begini, betul tuh, hukum positif, hukum nasional tidak akan mampu dilawan oleh adat. Nah, bagaimana makanya yang sampaikan dari beri porsi dia atau beri ruang, dengan atau misalnya ikut sertakan lah di dalam. Ya, ikut sertakan atau Pak, yang kira sangat-sangat layak Bali ini punya otonomi khusus, Pak. Otonomi khusus ya, sangat-sangat layak. Kenapa? Bali itu punya keunikan. Kemudian industrinya adalah industri pariwisata. Artinya dalam tanda kutip manusia Bali itu berinvestasi sangat besar terhadap promosi pariwisata. Meskipun sebenarnya itu kewajibannya dia terhadap adat budaya dan agamanya. Tapi faktanya itulah sebagai promosinya, Pak. Iya. Sehingga orang Bali itu, Pak, mengeluarkan dia energi, pikiran, waktu itu sangat banyak untuk itu. Tapi faktanya juga di lapangan ini perlu kita ke depan pikirkan juga. Setuju, Pak. Tanpa kita sadari pun kita sudah sedikit-sedikit menjalankan yang namanya otonomi khusus. Ya. Contohnya menjual minuman beralkohol. Oh ya. Kalau kita di sini di Bali lebih bebas, Pak. Lebih bebas. Di luar Bali susah kita nyari. Ya. Terus pornografi. Ya. Undang-undang pornografi di Bali kan masih diperdebatkan nih, kan. Ya. Pak Anom nggak ngasih turis telanjang dada atau pakai bikini di pantai, turis nggak akan main ke Bali. Iya, betul. Tapi kalau itu pakai undang-undang pornografi, masuk, Pak. Termasuk juga karya-karya seni kan. Ada Karya seni, nah itu kan sudah mulai Pak diberikan yang namanya otoritas. Ya. Di situ. Oke, Pak Bagus. Bali memprihatinkan. Banyak permasalahan-permasalahan yang tidak terselesaikan. Yang menjadikan nanti akan menjadi sebuah tsunami, bencana, banjir, kemacetan, sampah. Ini kan tsunami ya. Bencana. Terus Pak Bagus mengatakan dari tadi itu adalah kesalahan sistem. Coba Pak Bagus, kasih kita solusi bagaimana memperbaiki sistem ini dan bagaimana seharusnya sistem ini berjalan. Kalau sebenarnya sistem yang ada bukan sepenuhnya sistemnya salah. Termasuk juga bagaimana SDM itu mengaplikasikan sehingga juga ada akhirnya faktanya ada pelanggaran-pelanggaran. Kan demikian, Pak ya. Nah, makanya menurut pendapat yang perlu, makanya tadi entah bagaimana caranya atau apa gitu, yang tidak tahu itu. Makanya lembaga adat ini perlu diberi power juga, Pak. Sehingga ada lembaga kontrol berikutnya. Nah, apakah di dalam bentuk undang-undang atau apa kan gitu. Makanya contoh lagi, Pak.
kemarin dengan berbekal Undang-Undang Cipta Kerja, kita ini di luar Bali tapi menyangkut budaya juga. Tanah Toraja itu kan sudah dapat juga Pak, mendapat UNESCO sebagai heritage, Perlindungan terhadap ya, cagar budaya cagar internasional. budaya. Bahkan rumah-rumah yang dijadikannya kan dibongkar itu. Yang sudah berumur 300 tahun. Ya, itu dibongkar karena kekuatan daripada undang-undang Omnibus Law ini. Di sanalah berlindung pengusaha oligarki untuk pengembangan usahanya. Nah, ini sistemnya juga ini, khususnya Omnibus Law. Makanya isu yang tiang dengar, isu bahwa presiden kita sekarang, Pak Prabowo, bahwa akan mengembalikan ke Pak, ke UD 45. Tidak seperti sekarang. Artinya bupati, gubernur dipilih oleh DPR, yang artinya begitu. Kembali ke tadi akhirnya yang tiang jelaskan di awal itu. Tidak mahalnya. Ya, demokrasi tidak mahal. Inilah demokrasi yang mahal ini ya, memberi kesempatan oligarki sama pemodal masuk. Pemodal otomatis manusiawi juga, dia jelas orientasinya keuntungan. Masalah rusak lingkungan itu bukan urusan saya, yang penting saya untung. Itu urusan pemerintah kan gitu. Nah itu makanya isu yang dengar itu ada analisis dari pemerintah bahwa dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, sehingga tidak terlalu mahal menjadi demokrasi itu. Lebih terkontrol gitu anunya dia. Itu satu, termasuk juga ini kan dikhawatirkan begini juga Pak. Fakta yang sekarang boleh dibilang yang memporak-porandakan negara kita, nah gitulah bilang, termasuk mungkin Bali juga kena, adalah uang Pak. Uang itu dari mana? Pemodal. Pemodal itu yang kuat dari mana? Asing kan gitu. Apakah yang sekarang yang fakta yang kuat Amerika, Cina? Bahkan dengan melihat situasi itu dikhawatirkan nanti jangan-jangan yang jadi presiden di Indonesia justru dari pemodal-pemodal ini nanti. Ya makanya ada Kapital. ya, kapital. Makanya karena faktanya kan jadi pilpres macam-macam itu kan biayanya sangat tinggi. Dari mana kami perlu kapital, Pak. Makanya juga ada wacana desas-desus yang saya dengar dikembalikan lagi Undang-Undang Dasar 45 bahwa presiden itu adalah orang Indonesia asli. Kemarin kan dihapus itu, Pak. Oh gitu Pak. Ya, dihapus artinya tidak ada Orang Indonesia asli. Indonesia, warga negara Indonesia gitu aja, bukan warga negara Indonesia, orang Indonesia asli. Yang awalnya kan itu dihapus lah menjadi warga Indonesia. Warga negara Indonesia. Ya, Karena berhak. Bisa saja nanti misalnya menjadi warga negara. Ya, fakta sekarang Pak, fakta. Dan itu sudah terbuka ke publik. Contoh Morowali itu kan banyak tenaga-tenaga asing Cina masuk. Betul. Nanti lama-lama dia menjadi orang pribumi. Warga negara macam-macam kan suaranya besar itu dia. Nah, ditambah di backup dengan modal bisa ini. Nah, artinya itulah fakta daripada persoalan kita bersama. Ya tentunya yang paling penting kita harus menyadari dan dari pelajaran ini bisa kita bagaimana ke depan lebih baik dalam mengelola. Kan gitu. Tiang yakin pemimpin daerah, gubernur, bupati, termasuk anggota legislatif di Bali khususnya, mungkin juga di nasional, Tiang yakin itu arti dasar, nurani dasarnya tidak ada keinginan merusak bangsa atau daerahnya sendiri, tidak ada, tapi dipaksa dalam tanda kutip oleh sistem ini. Dipaksa dalam tanda kutip, Pak. Saya perlu ini, kalau tidak lakukan ini, di mana nanti ada modal kan gitu misalnya.
Wow, 1 jam bersama Pak Anom membuka selimut yang memang tanpa kita sadari, oh ternyata politik itu seperti ini. Buka mata, buka hati, dan lihat apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Memang kita saat ini validasi terhadap pengakuan itu adalah segalanya. Dan validasi itu menjadikan kita menghalalkan segala macam cara. Apalagi didukung oleh sistem. Makanya kata beliau kembali kepada personal atau SDM. Buka mata, buka hati. Apa yang kita wariskan kepada anak-anak cucu kita. Pak Anom, matur suksema, semoga bermanfaat, salam sehat. Sami-sami Pak Arto. Om Santi, Om Santi, Santi. Santi Om. Mantap, pelajarannya keren lagi.